Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dr. Agus Taolin, Bupati Belu. Pada hari ini kami hadir di Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti kegiatan Inovatif Government Award yang diadakan di Kementerian Dalam Negeri. Kesan kami terhadap Innovation Government Award ini adalah suatu hal yang baik untuk memotivasi pemerintah daerah. Dalam hal ini kami di kabupaten, di daerah perbatasan, daerah 3T, sehingga motivasi untuk bekerja, inovasi bisa terus kami lakukan untuk membangun masyarakat kami menuju ke masyarakat yang lebih sejahtera dan bisa keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan ekstrim yang kami hadapi. Yang kedua, bagaimana kami mempertahankan dan keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan dan program inovatif yang sudah kami kerjakan. Nomor satu adalah bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan dari kabupaten sampai di desa, hal-hal baik yang sudah kami terapkan atau kami lakukan, kami jaga dan kami tingkatkan, bahkan terhadap hal baru yang bisa lebih meningkatkan lagi kegiatan inovasi di daerah kami, bisa lebih kami tingkatkan lagi. Dalam hal ini Kabupaten Belu datang dengan inovasi di bidang cakupan semester di kesehatan, sehingga ke depan masyarakat di Kabupaten Belu lebih sehat lagi, angka kematian, angka stunting, angka kematian bayi dan ibu balita lebih ditekan. Dan di bidang database untuk perumahan tidak layak huni bisa diakses masyarakat sehingga pembangunan kekumuhan di kampung di Kabupaten Belu bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pak Bupati yang kami hormati, bersama kita sudah hadir tim juri, Pak Radinal dari Kemendes PDTT, kemudian Pak Samsudin dari Kemenko Polhukam, dan juga hadir secara daring Pak Dominikus Dalu dari Ombudsman, dan dari BRIN Pak Agus Eko Nugroho, serta dari Universitas Indonesia Pak Ahmad Gamal dan Pak Yogi Arif Nugraha dari Kompas TV. Kami informasikan Pak Bupati untuk waktu paparan kita ada dua sesi. Sesi pertama adalah presentasi oleh Pak Bupati, kurang lebih 15 menit. Nanti akan kami informasikan ketika sudah ada capaian, apakah 10 menit atau 5 menit. Kemudian 15 menit berikutnya adalah tanya jawab. Untuk itu kami informasikan lebih awal kepada tim juri bahwa untuk penyajian dari Pak Bupati, Pak Taolin Agustinus, Bupati Belu, kita akan memberikan sanggahan atau pertanyaan dari Pak Samsudin, Kemenko Polhukam, dan dari Kemendes PDTT, Pak Radinal yang hadir langsung. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dengan hormat Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya, moderator dan para Dewan Juri yang terhormat yang mengikuti langsung dari gedung kementerian dan dari live streaming. Terima kasih. Saya Dr. Agus Taolin, Bupati Belu, akan mempresentasikan sesuai dengan judul yang atau sesuai dengan topik yang diserahkan kepada kami terkait dengan Innovation Government Award ini. Ini adalah pintu gerbang masuk Kabupaten Belu. Kabupaten Belu ini terletak di daerah perbatasan dengan Timor Leste. Slide. Bisa diklik dimulainya, Pak. Kanan bawah. Iya. Daerah ini luas sekitar 1.125 km persegi
12 kecamatan, 69 desa, 12 kelurahan, dan 7 kecamatan dan 28 desa berbatasan langsung dengan dengan Republik Demokrat Timor Leste. Ada 1 kecamatan transit di enklave Oikusi, kemudian 3 kecamatan sebagai pusat kawasan strategis nasional. Kami punya visi untuk membuat masyarakat Belu menjadi sehat dan berkarakter dan kompetitif lewat 5 misi di bidang kesehatan, di bidang ekonomi masyarakat lewat pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur wilayah, dan tata ruang lingkungan hidup, reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan budaya lokal. Slide berikutnya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Dan dalam hal ini kami memiliki 2 kegiatan yang merupakan inovasi di daerah kami. Yang pertama, Cakes Belu, cakupan kesehatan semesta Belu di bidang kesehatan. Yang kedua, Sipanata RTLH, optimalisasi pengolahan database rumah tidak layak huni berbasis aplikasi di bidang perumahan. Inilah 2 inovasi unggulan kami yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Belu yang akan berdampak pada penurunan kemiskinan ekstrim, angka kesakitan ibu, angka kematian ibu, angka kesakitan, angka kematian bayi, dan stunting. Dari 2 ini kita bisa lihat bahwa database kami menggambarkan bahwa data kemiskinan kami masih cukup tinggi, tetapi dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dan pada tahun 2022-2023 sudah di angka 14,8, dan data kemiskinan ekstrim kami dari tahun 22 masih di 69.000 jiwa. Back ya, di data kesehatannya, di bidang kesehatan ya, jadi hari ini di Kabupaten Belu seluruh warga masyarakat Belu sudah berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP saja. Jadi kami integrasi 100% dengan BPJS Kesehatan, dan untuk seluruh layanan, tidak hanya di Kabupaten Belu tetapi di seluruh wilayah Indonesia, hanya dengan modalkan KTP saja. Dan dari berbagai kegiatan ini, peserta cakupan kesehatan semesta Belu ini lewat PBI APBN, PBI APBD, di sebelah kanan pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja. Totalnya hari ini kami sudah 100% masyarakat di Kabupaten Belu dimanapun dia sudah terintegrasi langsung dengan BPJS Kesehatan. Dan hari-hari ini dari cakupan kesehatan semesta, pelayanan kesehatan, kendali mutu, kendali biaya yang kami terapkan, jadi samping meringankan atau meniadakan beban bagi masyarakat untuk membayar iuran itu, kualitas kesehatan yang kami lakukan juga meningkat. Di seluruh puskesmas, di seluruh Kabupaten Belu, seluruhnya memiliki alat dokter, bidan, perawat, dengan memenuhi seluruh standar pelayanan minimum di seluruh puskesmas, termasuk di Posyandu memiliki seluruh kelengkapan untuk di Posyandu. Ya, dan hasilnya adalah bahwa prevalensi stunting kami hari ini sudah berada di 11,1%. Dan kami menarikkan tahun depan akan di bawah 2 digit. Demikian pun dengan kematian bayi di Kabupaten Belu, turun sangat signifikan. Di sebelah kiri bawah, kita bisa lihat grafik itu. Kemudian angka kematian balita di paling bawah di tengah juga turun drastis. Dan tren kematian ibu di Kabupaten Belu juga turun drastis. Dan hari-hari ini ya, kami juga dari pelayanan ini, kami di rumah sakit umum daerah kami, di seluruh fasilitas kesehatan sana, kami memiliki lebih dari 7 standar dari Kementerian Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan hari-hari ini kami memiliki dokter spesialis di 13 jenis layanan di Kabupaten Belu. Sehingga hari-hari ini kami merasa bahwa kualitas, kendali mutu, kendali biaya di bidang kesehatan dengan cakupan kesehatan semesta ini bisa berjalan dengan baik. Bisa back kembali. Iya. Kemudian yang berikut adalah data perumahan. Dengan aplikasi
inovasi yang kami lakukan ini, kemarin datanya semuanya manual, tetapi hari ini berbasis aplikasi ini, kami memiliki data real time, ya, data yang up to date, koordinatnya tentang seluruh data rumah tidak layak huni di Kabupaten Belu. Dan pemerintah juga bisa menganggarkan dan bisa melakukan kegiatan pembangunan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan lewat aplikasi gadget yang mereka miliki, bisa dari tempatnya dan mereka bisa melakukan pengisian data, menginformasikan, dan kami punya database yang bisa melihat seluruh kebutuhan atau data perumahan di Kabupaten Belu. Slide berikutnya, back dulu dan di next. Ya, slide berikutnya. Nah, kebaharuan pada inovasi unggulan ini untuk non-digital, cakupan kesehatan semesta Belu ini adalah bahwa yang sebelumnya tidak semua orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas di seluruh vaskes di seluruh Indonesia. Tapi hari ini 100% masyarakat Kabupaten Belu yang memiliki NIK di seluruh Indonesia, dia bisa mengakses seluruh pelayanan kesehatan dimanapun. Dan cakupan universal health coverage kami ini non-cut off. Kemudian yang di digital di Sipenata RTLH ini, sebelumnya pendataan hanya dilakukan manual, tapi hari ini data rumah layak huni semuanya bisa kita lihat. Bisa diklik di data aplikasinya. Inilah data aplikasi yang kami miliki. Masyarakat bisa melakukan pendataan dari rumahnya. Kita bisa lihat langsung rumahnya yang tidak layak huni. Lokasi titik koordinatnya di mana bisa dilihat lewat aplikasi ini. Back lagi, kemudian next slide. Ya, kemanfaatan Cakas Belu ini mengurangi beban biaya. Hari ini orang miskin di Kabupaten Belu dimanapun dia datang ke rumah sakit, dia sakit kapanpun dia datang, tidak perlu membawa biaya lagi. Dia datang dilayani untuk seluruh fasilitas, seluruh layanan di rumah sakit dia bisa mengakses dan dia pulang tanpa bayar Rp1 pun. Yang kedua di Sipenata RTH, hari ini kita mendapat informasi tentang rumah tidak layak huni, bisa diakses secara langsung, transparan dan akuntabel dimanapun, dan dapat memberikan, masyarakat bisa memberikan pengaduan terkait persoalan yang terjadi di lapangan dengan cepat, dan pemerintah pun bersama masyarakat bisa mencari solusi yang cepat atas persoalan pengaduan yang diterima, dan bisa mengikuti perkembangan proses pelaksanaan program secara langsung. Slide berikutnya, replikasi dan adaptif kami hari ini di Nusa Tenggara Timur, untuk kesehatan daerah-daerah di sekitar Nusa Tenggara Timur bisa datang melihat, belajar dari Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Belu. Termasuk dari Republik Demokratik Timor Leste, mereka juga bisa mengakses karena dari Dili untuk nyampe ke Rumah Sakit Tambua di Rumah Sakit Kabupaten Belu hanya 2 jam saja. Dan ini bisa menjadi tempat pendidikan juga bagi para medis hospital base yang pemerintah idam-idamkan, bisa juga kami lakukan di sini. Aplikatifnya adalah bahwa 100% masyarakat sudah dapat mengakses pelayanan, bahwa bahkan jumlah klaim asuransi kami untuk BPJS yang sebelumnya kami defisit minus, hari ini bisa meningkat 3 kali lipat dari sebelumnya. Ya, jadi pemerintah mengalokasikan 13 miliar sampai bulan ini, kami terima kembali lewat klaim yang kami lakukan 43 miliar. Dan uang itu kami manfaatkan untuk seluruh kebutuhan di fasilitas kesehatan di Kabupaten Belu. Untuk Sipenata RTH ini replikasinya bisa diadopsi oleh daerah lain di NTT pada suatu saat nanti, tetapi hari ini masyarakat dapat mengakses langsung kegiatannya melalui handphone, data rumah tidak layak huni terdata secara akurat, dan mendapat kepastian dalam perhitungan anggaran bagi pemerintah. Slide berikutnya. Saya kira itu yang kami sampaikan. Saya akan menyampaikan suatu pengalaman lewat video atau cerita dalam video yang dirasakan oleh masyarakatnya. Boleh disampaikan video 2 menit sebagai akhir dari presentasi. Daerah Kabupaten Belu ya, di bawah nakoda Bupati Taolin Agustinus dan Wakil Bupati Aloysius Haliserens terus melakukan perubahan untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough.
We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light Mengisi seluruh datanya, titik koordinatnya, namanya, kecamatannya, lokasinya, nama orangnya. Jadi semua bisa diisi dan datanya dikirim, diupload dan tersambung dengan data nasional ini. Kami sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya karena dengan program ini sangat membantu kami bisa mendapatkan pengobatan gratis. Pasien tersebut adalah seorang ibu dengan operasi seksio berasal dari Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Belu oleh pasien karena melalui program ini sangat membantu masyarakat. Diharapkan kepada semua masyarakat Kabupaten Belu yang akan berobat menggunakan EKTP maupun BPJS dapat membawa surat rujukan dari puskesmas atau FKTP dari wilayah masing-masing. Pasien pertama yang dengan menggunakan EKTP, kemudian setelah melakukan verifikasi karena ibu ini dia sebelumnya, maka kita pengalihan sendiri menjadi EKTP pemerintah daerah. Kita tidak bisa membedakan bahwa ini pasien karena EKTP terus ini, kita semua disamakan sesuai dengan kelasnya, kelas 3, kelas 3, semua pelayanan. Kami melayani 3 hari 1 minggu di rumah sakit oleh bupatinya. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Bupati. Waktu masih tersedia 2 menit, tapi sudah ditutup Pak Bupati. Saya kira sangat efektif. Pak Samsudin, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Waktu kita 15 menit untuk 2 penanya. Terdiri atas pertanyaan dan jawaban dari Pak Bupati. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Moderator. Bapak Ibu ya Dewan Juri yang saya hormati, paparan tadi memang luar biasa, sudah mengakomodir semuanya dari semua sisi ya. Satu hal barangkali yang ingin kami tanyakan terkait dengan pelayanan kesehatan Pak Bupati tadi. Barangkali ada perbandingan data sebelum diluncurkan aplikasi ini ya, aplikasi Cakes Belu. Nah, perbandingan barangkali dari sebelumnya sampai dengan sekarang dan rencana ke depannya bagaimana Pak Bupati. Kemudian dari sisi pelayanan barangkali ini yang perlu kita dalami, kira-kira seberapa cepat ini ya, karena kami melihat yang mengambil suatu perbandingan antara yang ya daerah-daerah yang lain ya, ini daerah perbatasan. Nah, kecepatannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah ini Supanata, dan yang kembali ke itu Pak Bupati, data bagi
masyarakat yang rumahnya yang tidak layak huni. Tadi barangkali sudah disampaikan, tapi ingin kami mendalami lagi yang terkait dengan ini, kemudahan-kemudahan yang barangkali yang perlu disampaikan. Selanjutnya yang terkait dengan yang pengaruhnya ke APBD setelah aplikasi diluncurkan. Barangkali itu, Pak Bupati. Iya. Terima kasih Pak Samsudin atas pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab bahwa pada saat kami menjabat Bupati 2 tahun lebih. Jadi pada saat menjabat itu sebenarnya sekitar 50.000 orang lebih atau 50.000 orang yang tidak memiliki akses untuk dilayani di Vaskes manapun, fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas atau rumah sakit. Nah, mereka kalau sakit hanya berdiam diri saja karena ke rumah sakit BPJS kalau dia ikut yang mandiri dia akan bayar dan tunggakan itu terlalu banyak. Mereka tidak sanggup membayar lagi. Jalannya adalah mereka takut ke fasilitas kesehatan. Pada saat-saat itu adalah apalagi COVID, orang takut ke rumah sakit. Sehingga kami bilang kepercayaan kepada fasilitas kesehatan rumah sakit, orang harus, angka kematian kesakitan pasti tinggi di sana ya. Kami melihat itu menjadi masalah. Oleh karena itu, sesudah dengan hari ini, kegiatan ini, seluruh orang hari ini rumah sakit antri, minta maaf ya, antri untuk memeriksakan kesehatannya, bukan karena orang sakit makin banyak. Ya. Jadi mereka yang dulu tidak pernah memeriksakan kesehatannya, ya, kami juga menambah fasilitas kesehatan. Kenapa kok bisa dia menjadi lebih baik gitu? Jadi rumah sakit itu pelayanannya ditentukan oleh sumber daya manusianya, 2 sarana prasarananya, fasilitas kesehatannya. Hari-hari ini kami walaupun di perbatasan, tetapi kami memiliki 13 jenis dokter spesialis di sana. Yang disyaratkan Kementerian Kesehatan hanya 7 saja. Kami punya 13. Bahkan untuk penyakit dalam kami punya 4 dokter spesialis di situ, ya, yang melayani seluruh di situ. Jadi hari ini kamar operasinya kami punya 4, dokter anestesinya 2, dokter anaknya 2, dokter kandungannya 4, dan seterusnya. Jadi hari-hari ini masyarakat merasakan dia dilayani di rumah sakit. Dan oleh karena kami memiliki seluruh fasilitas, untuk cuci darah saya dulu harus ke Kupang. Orang meregang nyawa di jalan. Bagaimana tiap 1 minggu 2 hari harus pergi ke provinsi hanya untuk cuci darah. Ya, hari-hari ini kita menyiapkan 10 mesin cuci darah di Kabupaten Belu. Ya, oke. Baik, jadi itulah yang kita lakukan, dan hari ini dari survei kita sebenarnya orang dilayani 15 menit, ya. 15 menit sudah harus mendapat pelayanan, tetapi tergantung kepada jumlah pasien dan nomor antrian. Tetapi kita memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa datang ke rumah sakit tentu sesuai dengan jumlah pasien, nomor antrian, dan jam polikliniknya. Jadi mungkin yang polikliniknya banyak kita sampaikan bahwa dia datang lebih sesuai dengan jamnya. Jadi hari ini pelayanan meningkat, kemudian pasien merasa nyaman karena dia tidak dikejar-kejar, ditagih-tagih lagi ya utang dan lain-lain. Tentang si penata tadi ya, hari ini memang ini baru di launching akhir tahun-tahun ini, tetapi dengan ini kami lihat bahwa ketersediaan anggaran kita bisa menghitung berapa persen yang akan kita ikutkan APBD 2-nya, dan kami berkoordinasi dengan pusat. Tadi saya dari Kementerian Desa, terima kasih untuk bicara juga tentang rumah-rumah transmigrasi, rumah-rumah bantuan, backlog kita punya yang masih ada ini kita bisa sampaikan, dan kita bisa perencanaan lebih baik lagi dengan si penata RTLH tadi itu. Ya, saya kira demikian, Pak Samsudin. Terima kasih. Silakan Pak Tadinal, masih ada waktu 7 menit Pak. Baik, terima kasih Pak Bupati Kabupaten Belu. Sebagai salah satu daerah tertinggal, tapi sekedar informasi, tadi Kabupaten Sorong termasuk Belu adalah kabupaten indikasi potensi entas 2024. Tapi apresiasi untuk kedua daerah tersebut. Dan tadi saya juga melihat paparan Pak Bupati sangat luar biasa. Kalau ini bisa dilaksanakan, saya yakin dan percaya nih Pak, teman-teman kita yang dari Timor Leste itu pasti akan berobat ke sini Pak. Siap Pak. Jadi tempat layanan kesehatan gitu. Cuman di sini Pak Bupati saya lihat tentu saya yakin tadi saya catat ada untuk BPJS
dari 13 miliar menjadi 43 miliar. Itu mohon pendapatannya atau gimana gitu Pak? Klaimnya ya. Kemudian saya yakin dan percaya nih Pak, APBD Kabupaten Belu tentu tidak akan mungkin bisa mendorong sendiri saja ya, karena terus terang fiskalnya juga terbatas di Kabupaten Belu. Karena untuk pajak dan retribusi pun tidak signifikan selama ini gitu Pak. Betul. Tapi Pak Bupati orang yang sudah sangat paham tentang kesehatan, tentu masyarakatnya diberikan semacam layanan gratis dan ini merupakan semacam prestasi yang sangat luar biasa menurut saya Pak. Selanjutnya gini Pak Bupati, kita pernah ada namanya dana insentif fiskal Pak. Ya, khusus untuk 60 daerah tertinggal. Dana 1 triliun Pak. Dibagikan ke 60 daerah tertinggal, kalau nggak salah di Kabupaten Belu sekitar 20 sekian miliar gitu Pak. Tapi saya tidak melihat anggaran itu dibelanjakan untuk kesehatan. Artinya mungkin Pak Bupati sudah bisa meyakinkan melalui belanja APBD, termasuk juga dukungan APBDes. Jadi 46 desa yang ada di Kabupaten Belu itu APBDes-nya sinkron atau sinergis dengan belanja-belanja APBD, termasuk juga belanja APBD provinsi. Selanjutnya dengan segala keterbatasan fiskal yang ada di Kabupaten Belu, bagaimana upaya Pak Bupati atau strategi Pak Bupati sehingga bisa mendorong kegiatan yang sangat strategis ini bisa dilaksanakan, yaitu kegiatan bagaimana bisa menggratiskan melalui aplikasi ini, termasuk juga si penata ini Pak. Karena terus terang yang namanya rumah-rumah itu tentu tidak hanya diinput oleh petugas saja, tapi bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi saya yakin dan percaya ada sekretariat bersama yang bisa memberikan verifikasi dan validasi sehingga ini bisa kita proses. Apakah dengan ketersediaan dana APBD semata atau mungkin ada belanja-belanja dari pemerintahan provinsi, kementerian lembaga dan lain-lain gitu Pak. Termasuk juga dari dana APBDes atau dari dana desa, salah satu sumber pendapatan dari sumber pendapatan yang ada di desa-desa. Selanjutnya Pak Bupati, ini saya rasa ini sangat luar biasa nih Pak Kapus ya Pak Pimpinan. Kita perlu mengapresiasi kapan perlu replikasinya bukan hanya bisa saja untuk daerah-daerah tertinggal dan daerah-daerah lain. Saya mengapresiasi Pak Bupati, tapi yang pasti strategi Pak Bupati seperti apa dengan keterbatasan fiskal yang terbatas dan saya kemarin diundang oleh Mabes AD Pak. Mabes AD untuk membicarakan Belu ini bisa nggak sebagai point of trade of dengan negara Timur Leste gitu Pak. Apa yang kita coba dorong gitu. Itu sekedar tambahan informasi saja. Di sana kan juga sudah ada melalui Korem ya kalau nggak salah, sudah dengan Kodim, Babinsa juga sudah ada dorongan, ada semacam tempat-tempat ya untuk bisa menjadi kacamata untuk bisa dilihat oleh masyarakat di sana. Dan selanjutnya kalau ini di luar dari ini Pak Bupati, di luar dari inovasi ini, karena bagaimanapun kan pendapatan asli daerah dan retribusi kabupaten juga bisa kita dorong sehingga kita tidak hanya menerima atau mengharapkan dari dana transfer semata gitu Pak. Nah, seperti apa? Apakah Pak Bupati juga punya semacam strategi berikutnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kardinal atas pertanyaannya. Ya, beberapa yang bisa saya jawab. Jadi memang kita sangat terbatas, APBD kami 1 triliun kurang sedikit, kemudian PAD kami juga masih kecil, 95 miliar tan. Jadi kami harus betul-betul menghitung dana DIF kami kemarin 20 miliar lebih, kita pakai untuk beberapa infrastruktur, tiga kegiatan dan sudah berjalan. Nah, saya jawab yang pertama dulu, untuk kesehatan memang kita ada di kesehatan sendiri, ada anggaran spesifik grant-nya cukup besar, ya. Tetapi kita pakai juga untuk ini. Yang tadi bahwa biaya untuk kesehatan yang tadi, untuk kesehatan ini kan segmennya kan ada beberapa. Yang tadi saya sudah sampaikan, PBI, penerima bantu iur APBN ini kan ada sekitar persentasinya paling besar. Ini yang kita himpun lewat data DTKS di kabupaten. Kemudian ada yang kita intervensi itu yang penerima bantu iur yang tidak masuk di PBI, pekerja penerima upah dan lain-lain itu yang kita masuk di situ. Nah, tahun ini dari anggaran yang sebenarnya kita anggarkan
20 miliar lebih, tetapi tahun ini kita masuk sekitar 13 miliar lebih. Tetapi seperti yang tadi, kita setiap kali berobat orang, melakukan kegiatan di rumah sakit dan lain-lain, fasilitas kesehatan, kita mengklaim kembali kepada BPJS. Dulu uang itu kemana? Orang kita rujuk semua, dokter tidak ada, obat tidak ada, bahkan saya datang obatnya diblok karena utang 2,9 miliar. Ya, jadi pada saat itu kita melakukan perbaikan ini, menambah dokter. Dokter di sana kita beri insentif khusus, ya, mereka melayani dengan baik. Dan dari berbagai macam kegiatan ini, mesin cuci darah, dari tidak ada kita bikin 10 mesin cuci darah untuk melayani orang hemodialisis. Saya beli alat endoskopi, alat-alat canggih, kita punya CT scan, ya, kita punya fluoroskopi, alat-alat canggih yang bisa melayani orang di situ. Dan ini menjadi baik untuk melayani orang dari kabupaten tetangga, bahkan dari Timor Leste juga mereka mendengar ini. 2 hari yang lalu saya di Timor Leste bertemu dengan duta besar kita di sana dan kita bicara. Dan ini terkait dengan yang tadi, apa yang bisa kita lakukan? Kementerian Perdagangan 2 kali kami bicara dengan Kadin Indonesia, Kadin Timor Leste, bertemu dengan Menteri Timor Leste, bahkan kemarin Menteri Sekretaris Negaranya datang ke Kabupaten Belu, kami bertemu untuk bicara yang tadi, kelanjutan dari bagaimana kita bisnis meeting, kita bikin bisnis point, meeting point juga, bisnis meeting di daerah perbatasan, di PLBN. Untuk bicara kebutuhan Timor Leste apa, kebutuhan kita apa untuk perdagangan. Kita identifikasi 370-an item. Kita mendatangkan pengusaha-pengusaha dari Jawa juga, dari mana-mana untuk kita bicarakan itu, ya. Kembali ke sini, jadi dari mana kok peningkatan itu? Dari pelayanan yang meningkat. Jadi kendali tidak hanya kendali biaya saja, tapi kendali mutu dan trust, ya, dari pasien yang datang ke rumah sakit. Hari ini orang antri di rumah sakit, ya. Jadi itu yang kita bicara. Dan APBDes juga masuk di sana, ya. Untuk ketahanan pangan sendiri 8% di sana. Untuk mengatasi stunting, kami sangat fokus money follow program. Jadi sebelum ini programnya semua kita mau bikin semua nyecer ini program kecil-kecil, uang tidak, daya ungkitnya tidak ada. Tetapi hari ini betul-betul kita fokus hanya di beberapa kegiatan saja. Kesehatan, pendidikan, sekolahin orang, sumber daya manusia, ya, investasi untuk pendidikan, untuk menaikkan IPM kami. Ya, di bidang peternakan kita bantuan sangat terukur untuk bantuan bibit sapi, bibit ternak ayam dan lain-lain termasuk pangan. Kemudian di pertanian kita bantuan bibit, pupuk, olah lahan, obat, ya, sampai perhatikan airnya, ya. Ya, itu yang kita lakukan. Dan lewat kegiatan ini seperti tadi kami datang ke Kementerian Desa, ya, mau ketemu Gus Menteri, ya, untuk omong juga tentang terkait dengan rumah-rumah untuk transmigrasi, translok di sana, ya, termasuk belum lama ini ada bantuan 29 rumah tidak layak huni dari kementerian, ya, di sana dan beberapa, ya. Inilah yang kita, jadi sinergitas antara di sana kementerian lembaga dari pusat, dari provinsi, dan di daerah sendiri kami memang harus mempersiapkan lahan yang clean and clean, kemudian dana pendampingan untuk pengadaan rumah-rumah ini, termasuk bedah rumah, karena masih sangat banyak rumah-rumah yang memang tidak layak, terutama untuk saudara-saudara kita yang ex-Timor Timur. Masalahnya mereka mendiami tempat yang belum ada sertifikatnya, dan kalau kita bikin rumah harus ada sertifikatnya dan seterusnya. Jadi itulah kira-kira yang kami lakukan, dan dengan keterbatasan fiskal yang kami miliki memang tidak bisa banyak, tetapi setiap tahun kami selalu menambah itu untuk mengurangi backlog perumahan, mengatasi kawasan kumuh di kota dan di desa. Demikian, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya kira waktu sudah cukup, Pak. Ya. Iya. Pak Bupati, sebelum Pak Bupati balik, ya, saya titip saja bahwa kita sudah merayu, memaksa dan Kepres 27 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional PPDT 2003 ini. Tolong dikawal itu keterlaksanaannya, Kementerian Lembaga Kroyok Belu, kemudian juga dana insentif fiskal, 3 kegiatan besar ini jangan sampai nanti 50% anggaran pertamanya tidak bisa lanjutkan karena untuk 50% keduanya. Jadi kami mohon dibantu untuk kawal, dan kedepannya kami juga akan bersama-sama dengan Pak Bupati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih tambahan informasinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian paparan dan tanya jawab yang sudah kita dengarkan bersama. Pak Bupati ini adalah sangat wajar untuk kita undang dalam pemberian penghargaan IGADI
Kemendagri. Karena dalam aspek kesehatan, urusan kesehatan beliau salah satu kepala daerah yang terinovatif di bidang urusan kesehatan. Kita beri aplaus untuk Pak Bupati.